Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqas sa'ata wa yukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innahu huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Wa qala fi ayatin ukhra, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd, ya ma'syaral muslimin, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaquhu bisiri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita awali khutbah yang singkat pada hari ini dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat umur, walaupun umur itu tidak lama. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang wajib kita ikuti, dan tak kalah kita mengikuti baginda Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, Allah menjamin, yang pertama memberikan kita hidayahnya, yang kedua Allah menjamin memberikan kita pertolongannya, yang ketiga Allah menjamin kita memberikan kita rezekinya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada sebuah keyakinan yang mesti dan wajib diyakini oleh setiap muslim, adalah hari kebangkitan, hari kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan hari di mana kita dihisab, dan di saat itu semua amalan kita ditimbang dan diakhiri dengan yaumul jaza. Allah memberikan imbalan, balasan apa yang pernah kita lakukan tak kala kita hidup ini. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka Al-Quran menyampaikan, inna sa'ata la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna aksaran nasi la yu'minun, namun banyak orang yang tidak percaya. Siapakah orang-orang yang tidak percaya? Yang orang ketika hidupnya enggak meyakini bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan, setiap pekerjaan, setiap amalan nanti di yaumul qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari kiamat itu diawali dengan hari kebangkitan yang disebut dengan yaumul ba'ats. Bagaimanakah hari kebangkitan itu dan bagaimana Allah membangkitkan kita? Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya menyampaikan ke kita bahwa kadzalika tukhrajun. Sebelum kalimat ini Allah sampaikan, kami turunkan hujan dari langit, dengan hujan itu negeri yang mati kami hidupkan, kata Allah, dan seperti itulah nanti kita dibangkitkan. Baginda Rasulullah menjelaskan ayat ini dalam hadis beliau. Kata Rasulullah, summa yursilul matara minas sama ka'annahu tal. Allah kirimkan ke kita ini
hujan, dan hujan itu seperti gerimis. Fatun batu minhu ajsadun nas. Melalui hujan gerimis itu tubuh kita ditumbuhkan kembali. Dari mana Allah tumbuhkan tubuh kita? Rasul juga menjawab, inna fil intani ajzman la ta'kuluhul ardu abada. Setiap orang yang meninggal dikuburkan, semua jasadnya dimakan oleh tanah, namun ada satu tulang yang tidak dimakan oleh tanah selama-lamanya. Kata Rasulullah, fatun batu minhu, maka tubuh kita ini tumbuh dari tulang itu. Para sahabat bertanya, wa ma dzalikal azmu ya Rasulullah? Ya Rasul, tulang apakah itu? Nabi menjawab, ajibuz zanabi, tulang ekor. Maka semua kita secara umum nanti di hari kebangkitan Allah bangkitkan kita seperti tanaman yang tumbuh dari akarnya, dari bijinya, dan kita tumbuh dari tulang ekor yang Allah abadikan, yang tidak habis dimakan oleh tanah. Bagaimana kita Allah bangkitkan? Nabi juga jelaskan ke kita, innakum latusyaruna yaumal qiyamah. Nanti kita ini semuanya akan Allah bangkitkan. Yang pertama, uratan, dalam kondisi tidak ada pakaian. Yang kedua, hufatan, tidak ada alas kaki. Yang ketiga, gorla, kita ini semuanya dalam kondisi belum disunat. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Namun ada beberapa orang, beberapa golongan yang Allah bangkitkan dalam kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama yang Allah bangkitkan orang itu adalah laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Di wajahnya itu tidak ada daging sedikit pun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang Allah bangkitkan di wajahnya tidak ada daging sama sekali? Nabi menjawab, la yazalun nasu yas'alun nasa. Ketika orang meminta-minta kepada yang lain, ketika orang mengemis-ngemis, suka mengemis, mengumpulkan harta melalui mengemis, maka orang-orang ini Allah bangkitkan di hari kebangkitan, di wajahnya tidak ada daging sama sekali. Di hadis yang lain Nabi menjawab, man sa'alan nasa min ghairi faqr. Ketika orang meminta-minta tidak dalam kondisi dia itu fakir, ka'annama ya'kul jamrah, hakikatnya orang itu mengumpulkan bara api di hari kiamat. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa batasannya ketika orang boleh mengemis? Seorang sahabat Qabisah datang ke Rasulullah dan mengemis. Bahkan hadis ini sebagai hadis Qabisah, karena Nabi langsung menyebutkan Qabisah, ya Qabisah, wahai Qabisah, kata Rasulullah, fa innal mas'alah la tahil illa li salas. Orang mengemis, meminta-minta tidak boleh, tidak halal kecuali untuk 3 golongan. Yang pertama, orang-orang tahammalat hamalah, berhutang untuk mendamaikan orang lain. Habis semua hartanya untuk mendamaikan orang lain, dia boleh minta-minta. Sampai kapan? Hatta yusiba min aish, sampai dia punya harta untuk hidup. Yang kedua, man asabat jaihah, orang punya harta namun hartanya habis oleh bencana, mungkin kebakaran, mungkin longsor dan seterusnya. Orang-orang ini juga boleh meminta-minta. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, man asabathu faqah, orang-orang yang ditimpa oleh kefakiran dan kefakirannya diberikan saksi oleh warga setempat, oleh kepala desa setempat bahwa dia memang fakir. Maka di penghujung hadis Nabi jelaskan, ya Qabisah, kata Rasulullah, wa ma siwahunna, adapun orang yang mengemis, yang meminta-minta selain yang 3 tadi, fa innaha suhta, itu adalah harta haram,
wa ya'kulu sahibuha suhta, maka orang itu memakan harta itu dalam kondisi yang haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun golongan yang kedua yang Allah bangkitkan berbeda dengan yang lainnya. Kata Rasulullah, yuhsyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala zarri. Ada orang-orang yang Allah bangkitkan di hari kebangkitan, ukuran tubuhnya seukuran semut. Orang ini kecil, ketika orang digiring ke padang mahsyar, karena dia kecil, keinjak dan terus keinjak. Sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang Allah bangkitkan dalam kondisi kecil seukuran semut? Rasulullah menjawab, yuhsyaru al-mutakabbirun. Inilah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Maka orang-orang yang angkuh dunia ini, yang sombong dunia ini, Allah bangkitkan di hari kebangkitan, tubuhnya seukuran semut. Apakah selesai? Tidak. Sampai orang ini di padang mahsyar, walahu sabiqah min kutran, Allah pakaikan pakaian dari timah yang meleleh karena terbakar. Selesai juga belum. Yusaku ila sijinin fi jahannam. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong ini Allah tempatkan di sebuah penjara, dan penjara itu ada neraka jahanam. Bahkan Nabi menyebutkan nama penjara itu Bulas. Bagaimana kondisi orang-orang ini penjara Bulas? Kata Rasulullah, yuskauna min usarati ahlin nar. Mereka minum, mereka makan dari darah dan nanah penghuni neraka jahanam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, karena dahsyatnya hukuman bagi orang-orang yang angkuh, yang sombong, muncullah pertanyaan, siapakah yang angkuh, siapakah yang sombong? Nabi menjawab dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, orang-orang yang di hatinya itu ada sedikit sebesar biji sawi dari kesombongan. Sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, fa innar rajula saubuhu hasanah wa na'luhu hasanah. Apakah orang-orang yang punya baju baru, yang punya sandal baru, yang punya rumah baru, yang punya kendaraan baru, bagian dari kesombongan? Qala, Nabi menjawab, al-kibru, kesombongan itu, kata Rasulullah, yang pertama batarul haq, orang-orang yang menolak kebenaran. Ketika orang fanatik dengan sebuah golongan, dia katakan golongan dia yang paling benar. Ketika orang bermazhab dan dia punya sebuah mazhab, dia katakan mazhab yang lain yang salah, yang benar adalah mazhab dia, bagian dari orang-orang yang menolak kebenaran. Yang kedua, kata Rasulullah, waghamtu minan nas, orang-orang yang meremehkan orang lain. Makna kesombongan adalah ketika orang merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain. Ketika orang punya harta, dia merasa dia lebih kaya dan lebih baik dari orang lain. Ketika orang punya ilmu, dia merasa dia lebih baik karena banyak ilmunya ketimbang yang lain. Ketika orang punya jabatan, dia merasa bahwa dia lebih baik ketimbang yang lain karena dia punya jabatan. Ketika orang lebih taat, yang banyak ibadahnya, merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain karena dia banyak ibadahnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak kisah yang sampai ke kita. Bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun, bagaimana Allah menghancurkan Namrud, bagaimana Allah menghancurkan Haman, menghancurkan Qarun. Contoh orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang merasa dia lebih baik ketimbang yang lain. Siapakah gurunya Namrud, Fir'aun, Qarun dan Haman? Gurunya adalah iblis.
Ketahuilah bahwa iblis itu makhluk Allah yang dulunya paling taat. Iblis itu adalah makhluk Allah yang dulunya paling alim. Iblis itu adalah makhluk Allah yang dulunya ahli ibadah. Namun tak kala Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat, Allah perintahkan iblis untuk memberi penghormatan kepada Adam. Namun Adam menolak, namun iblis menolak. Kenapa? Karena iblis merasa bahwa dia lebih baik. Dan juga Allah abadikan, ketika Allah bertanya ke iblis, ya iblis, kenapa engkau mau memberikan penghormatan ke Adam? Iblis menjawab, ana khairun minhu, saya ya Allah lebih baik ketimbang Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan iblis merasa lebih baik. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka di antara sifat orang-orang kesombongan itu, yang pertama kasar, yang kedua suka melecehkan orang lain, dan yang ketiga suka pamer. Ketika dia taat beribadah, dia pamer. Ketika dia punya, dia tampakkan ke yang lain. Ketika dia baca Quran, dia tampakkan ke yang lain. Tak kala dia tahajud di tengah malam, di pagi harinya dia update status indahnya tahajud di malam hari. Ketahuilah, ketika seorang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an datang ke Syam, orang-orang berkumpul di hadapan Abi Hurairah. Seorang tabi'in Natil dari Syam bertanya, ya Syekh, ya Abi Hurairah, kata Natil, hadisna hadisan, sampaikan ke kami sebuah hadis, ma sami'tahu min Rasulillah, hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah. Maka Abi Hurairah sampaikan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, awalu ma yuqda yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, tak kala Allah hadirkan kita ke yaumul hisab, semua amalan kita ini dihitung, ada 4 kelompok, ada 4 golongan atau 4 saf yang Allah panggil di awal. Kata Rasulullah, awalu ma yuqda, yang saf di pertama yang Allah panggil nanti di yaumul hisab adalah rajulun ustushhida, orang yang mati, dan orang mati ini syahid. Dalam kacamata manusia, alangkah mulianya orang itu, dia mati syahid, semua dosanya Allah ampuni. Namun tak kala yaumul hisab, Allah panggillah orang ini, Allah tampakkan bagi orang-orang yang mati syahid kenikmatan, kemuliaan yang akan Allah berikan, sampai yang mati syahid ini paham dan tahu apa kemuliaan, keutamaan yang akan dia peroleh. Lantas Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang engkau amalkan untuk mendapatkan kemuliaan ini? Orang ini menjawab, ya Allah, saya hambamu sangat cinta padamu ya Allah, sampai umur saya, kehidupan saya korbankan untukmu ya Allah. Namun Allah menjawab, kazabta, engkau bohong, engkau mati syahid karena engkau ingin dipuji, supaya orang bilang bahwa kamu ini orang pemberani, bahwa kamu ini pahlawan, bahwa kamu ini mesti dikenang. Di saf yang kedua itu Allah panggil di yaumul hisab adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allama, orang yang dari kecilnya belajar ilmu. Tak kala orang ini punya ilmu, dia mengajarkan manusia ilmu. Allah panggil dan Allah tampakkan juga kenikmatan untuk orang ini. Lantas Allah bertanya, apa yang engkau lakukan untuk mendapatkan kemuliaan ini? Kata orang ini, ya Allah, umur yang engkau berikan saya habiskan, yang pertama untuk belajar ilmu-ilmumu ya Allah, dan yang kedua setelah saya punya ilmu, saya ajarkan manusia ilmu. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong, engkau belajar ilmu, mengajarkan ilmu, tujuanmu adalah supaya engkau dipuji, supaya orang bilang
katakan bahwa engkau tengku, engkau ulama yang punya ilmu yang banyak, semua orang muliakan kamu, semua orang menghormati kamu. Kemuliaan itu kata Allah sudah engkau dapatkan dunia. Wasiqa ilan nar, Allah lemparkan ke neraka. Di bab yang ketiga, man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ada orang yang Allah ajarkan dan orang ini paham betul bahwa di antara ilmu yang baik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dia habiskan umurnya untuk belajar Quran, mengajarkan Quran. Di hari kiamat Allah panggil juga, Allah tampakkan kemuliaannya. Lantas Allah bertanya, apa yang engkau lakukan? Kata orang ini, ya Allah, semua umur saya habiskan untuk belajar Quran, mengajarkan Al-Quran. Karena Nabimu sampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang-orang yang belajar Quran namun juga dia mengajarkan Al-Quran. Allah katakan ke orang ini, kazabta, engkau bohong. Engkau belajar Quran, engkau membaca Quran supaya orang memujimu, suaramu bagus, suaramu sahdu, semua orang takjub. Dan kemuliaan itu kata Allah engkau dapatkan dunia. Allah lemparkan orang ini ke neraka. Di saf yang keempat, Allah letakkan dan panggil adalah orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya, dia kaya dan semua hartanya dia sedekahkan, dia infakkan fi sabilillah. Allah tampakkan kemuliaan untuk orang ini. Dan juga kembali Allah bertanya, apa yang engkau lakukan? Kata orang ini, ya Allah, alhamdulillah, wasa'ani rizq, engkau luaskan rezeki saya kaya, dan semua harta itu ya Allah saya sumbangkan di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kazabta, engkau bohong. Kata Allah, engkau bersedekah, engkau berinfak supaya orang memujimu, engkau dermawan, supaya orang tahu bahwa engkau orang baik. Dan kemuliaan itu kata Allah sudah engkau dapatkan dunia. Kembali orang ini Allah lemparkan ke neraka. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bukankah orang-orang yang mati syahid, yang mengajarkan kita banyak ilmu, yang ajarkan kita Al-Quran, yang banyak bersedekah di kalangan kita, di kalangan manusia, orang-orang yang baik, orang-orang yang terhormat, namun di sisi Allah menjadi orang yang paling hina dan Allah lemparkan neraka. Kenapa? Karena orang ini suka pamer dan mengharapkan pujian manusia. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, banyak kondisi yang lain yang Allah jelaskan ke kita bagaimana orang dibangkitkan di hari kiamat. Di antaranya langsung Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 275 sampaikan ke kita bahwa orang-orang nanti ada dibangkitkan di yaumul ba'ats seperti orang gila yang kerasukan setan. Siapa? Allah menjawab, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Dibangkitkan seperti orang gila, dikumpulkan di padang mahsyar dalam bentuk babi, dan orang ini dimasukkan ke sungai yang sungainya penuh dengan darah, dan dia minum darah itu. Tak kuat minum darah, dia ke tepi. Di tepi sungai ada para malaikat menunggunya, memukulnya dengan batu. Dikeluarkan dari sungai ini, kondisi perutnya kata Rasulullah, butunuhum kalbuyut, perut mereka seperti rumah besarnya. Wa fihi hayyatura min kharijiha, dalam perut yang besar itu ada ular yang banyak dan ular itu nampak dari luar. Dan Allah tempatkan orang-orang pelaku riba ini pinnari khalidina fiha, mereka dalam neraka dan abadi dalam neraka. Maka orang-orang yang disampaikan kepada mereka bahwa itu riba, langsung Allah sampaikan, paman ja'ahu mau'izah min rabbi, barang siapa yang sudah sampai kepadanya berita bahwa itu riba dan itu haram,
Kalau dia berhenti, falahu salah, bagi dia apa yang pernah dia dapatkan, cukup dia bertaubat. Wa amrul Allah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah. Namun bagi orang-orang yang sudah paham, sudah mengerti, fa'ada, dia ulangi lagi, dia ulangi lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Berapa lama abadi dalam neraka? Maka Nabi banyak jelaskan ke kita, man ya'kulu dirhaman min riba wa huwa ya'lam, barang siapa yang makan 1 rupiah dari riba dan dia paham dan dia tahu bahwa itu riba, asyaddu min sittin wa salasina zaina, dosanya lebih besar dari 36 perempuan penzina. Ketika orang makan riba dan dia tahu itu riba, Nabi sampaikan, pakaan nama yungkihu ummah, dia sama dosanya menikahi ibu kandungnya. Saking dahsyatnya dosa ini, kata Rasulullah, la'ana Rasulullah akila riba, Rasul melaknat orang-orang pelaku riba, wa muwakilahu, orang yang membantunya, wa syahidaihi, orang yang menyaksikannya, wa katibaihi, orang yang menulisnya. Kata Rasulullah, balhum sawa, mereka itu sama, kata Rasulullah, dosanya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita menghindari dosa ini dengan cara yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, iza amartukum bisyai, jikalau saya, kata Nabi, perintahkan kalian untuk sesuatu, fa'tu mastata'tum, maka berusahalah semampu kita untuk menjawab perintah itu. Wa iza nahaitukum an syai, kalau Nabi melarang kita untuk sesuatu, maka perintah Rasulullah, fattabi'u anhu, maka janganlah kalian ikuti itu dan jauhilah larangan-larangan yang Rasulullah larang. Dengan demikian kita pertama menjadi hamba Allah yang taat. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah berikan petunjuk Allah. Dengan kita mendapatkan petunjuk, kita selalu istiqomah dalam jalan Allah, dan kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim, innahu huwa laghafurur rahim.